Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widyati selaku Kepala Sekolah SDN 2 Doko serta rekan guru SDN 2 Doko. Syukur alhamdulillah karena senantiasa kita panjatkan keilahi Rabbi karena dia berkah limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita semua pada siang hari ini bisa berkumpul di sini yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah memberikan tuntunan kepada kita, dan semoga kita semua menjadi umatnya yang beruntung di dunia serta mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, serta terima kasih atas waktu yang telah panjenengan semua luangkan pada siang hari ini, masih dalam rangkaian pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan, dan pada siang hari ini saya akan melaksanakan bentuk pengibasan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang berbagi pengalaman tentang konsep inti budaya positif kepada rekan kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan dari budaya positif itu sendiri adalah meningkatkan hasil belajar siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa, serta membangun karakter siswa. Seperti yang kita ketahui semua, dalam sekolah kita sebagai guru atau pendidik melakukan apapun itu, baik mengajar atau melakukan bimbingan yang lain, itu sebenarnya tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar siswa, meningkatkan prestasi siswa, membawa perubahan bagi siswa. Kita sebagai guru belum dikatakan berhasil jika belum bisa membawa perubahan pada siswa itu sendiri. Perubahan seperti apa yang kita maksud di sini? Yang pasti adalah perubahan ke arah yang positif, baik itu dari segi intelektual siswa maupun dari segi pembentukan karakter siswa. Dan yang paling utama Bapak Ibu yang harus menjadi catatan utama kita adalah pembentukan karakter siswa. Seperti yang kita ketahui, karakter siswa saat ini adalah menjadi sorotan utama atau menjadi topik utama bagi kita para guru yang mengajar siswa, mengingat karakter siswa sekarang ini sudah agak-agak ini mulai keluar dari jalurnya seperti itu. Jadi tugas kita sebagai guru apa? Yang pasti tugas kita sebagai guru adalah memberikan teladan. Bisa kita bayangkan misalnya model ini, ketika di rumah anak-anak berkata sesuatu yang kurang baik, terus kemudian sama bapak ibunya ditanya, "Lego, kok kamu bicara seperti itu?" Terus kemudian anaknya menjawab, "Kok Pak Guru atau Bu Guru saja terbiasa seperti itu." Bisa kita bayangkan Bapak Ibu bagaimana mereka menilai kita yang ada di sekolah ini. Atau bisa jadi misalnya ketika anaknya di rumah bersikap atau misalnya duduk yang kurang baik, kemudian ditegur, "Lego, kok kamu seperti ini?" Terus kemudian dijawab, "Oh Pak Guru atau Bu Guru saja juga terbiasa seperti ini." Bagaimana penilaian mereka terhadap kita? Mau tidak mau, suka tidak suka, kita adalah model. Kita ini artis Bapak Ibu, artis bagi anak didik kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita memberikan teladan yang baik. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah sekumpulan nilai, keyakinan dan kebiasaan yang berorientasi pada pengembangan potensi diri dan orang lain. Sedangkan budaya positif di lingkungan sekolah adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal
yang diterapkan di sekolah, yang mana budaya positif ini sendiri yang pasti mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan karakter positif bagi siswa. Jadi karena tujuannya segitu mulianya, kita sebagai guru bagaimana caranya untuk meningkatkan budaya itu sendiri, budaya positif itu sendiri dalam sekolah. Untuk pembahasan kita pada siang hari ini, untuk konsep ini budaya positif ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai itu bersifat universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi untuk 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan restitusi untuk segitiga restitusi. Mari kita bahas. Dan yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sedikit flashback ya Bapak Ibu, dari Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara itu mempunyai banyak sekali pemikiran. Dan di sini saya hanya mengambil sedikitnya saja. Yang pertama itu adalah seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang mempunyai peranan penting dalam menjadikan tanaman tumbuh subur. Seorang pendidik harus bisa memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok. Dan yang kedua, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhnya seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman dengan baik, memberi pupuk dan lain-lain. Jadi berdasarkan pemikiran hari ini kita bisa ambil kesimpulan kita itu sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani atau pekebun. Seorang petani ketika mulai menanam padi, jadi jangan pernah berharap padinya akan tumbuh menjadi jagung. Dan sebaliknya ketika menanam jagung jangan pernah berharap menjadi padi. Nah, terus apa yang bisa dilakukan petani? Yang bisa dilakukan petani adalah hanya memperbaiki tumbuhnya tanaman tersebut. Misalnya dengan pemberian air, pemberian pupuk atau pengolahan tanah yang baik. Begitu juga dengan guru, ketika mulai mengajar, jangan pernah berharap atau memimpikan atau mentargetkan anaknya itu menjadi seperti apa yang kita mau. Menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa anak itu terlahir tidak sama dengan kertas putih yang bisa kita coret dengan segala macam kemauan kita. Jadi anak itu ketika lahir sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri, sudah mempunyai garis sendiri-sendiri. Lalu apa tugas kita sebagai seorang guru? Tugas kita sebagai seorang guru hanyalah menuntun lakunya anak atau menebalkan garis-garis samar yang sudah dimiliki oleh anak tadi. Kita sebagai guru hanya berkewajiban untuk menuntun tingkah atau menuntun lakunya anak sehingga anak itu bisa menentukan sendiri bagaimana dia harus berperilaku sehingga pada akhirnya anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu tugas kita sebagai seorang pendidik, yang pertama adalah pendidik harus bisa mengusahakan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, pendidik harus bisa menciptakan lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar dan saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, kemarin saya melihat TikTok itu terdapat quote yang cukup menarik menurut saya, bahwa tugas seorang guru itu sangat berat. Tugas seorang guru itu tidak hanya mendidik anak, dalam artian di sini adalah membimbing karakter anak menjadi lebih baik, bukan hanya mengajar dalam artian mentransfer ilmu kepada anak, tetapi kita juga harus
kita juga mendapat tugas itu membimbing wali murid seperti itu. Saya sedikit berkritik mengenai melihat quote yang ada di TikTok itu gitu. Jadi di sini Bapak Ibu begitu berat tugas kita sebagai pendidik. Yang pertama, kita harus bisa menciptakan suasana sekolah itu yang menyenangkan. Bagaimana kita mengajarkan anak dengan menyenangkan, bagaimana kita menciptakan lingkungan sosial anak yang ada di sekolah itu dengan menyenangkan. Kita juga bertugas untuk menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak baik yang semacam apa yang di sini? Hal-hal yang tidak baik yang akhir-akhir ini sudah marak. Anak-anak itu mendapatkan pengaruh dari media sosial, baik dari YouTube, dari TikTok dan sebagainya. Jika anak-anak ini tidak mendapatkan pendampingan yang baik, baik dari orang tua maupun dari guru, sudah pasti anak akan perilakunya tidak baik juga. Dan di sini kita sebagai guru mendapatkan tugas yang sangat berat tapi juga mulia untuk mendampingi anak-anak seperti ini. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, guru memberikan nilai yang kurang baik berakhir dengan bacok. Guru yang mengingatkan untuk anak sholat berakhir dengan tuntutan 50 juta seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa mengajak semua untuk menarik semua yang ada dalam lingkaran kita, baik kita, murid maupun orang tua kita, orang tua murid itu untuk berperilaku dengan baik juga. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah diberikan oleh guru, itu yang pasti akan menumbuhkan karakter yang baik bagi anak. Jika karakter baik bagi anak itu sudah tumbuh sejak anak kecil, maka sudah pasti budaya positif juga akan terbentuk dengan baik juga. Nah, ini Bapak Ibu yang selanjutnya adalah disiplin. Mungkin banyak dari kita yang memaknai disiplin itu dengan berbagai macam pengertian. Bisa jadi disiplin itu diartikan sebagai hukuman, karena kalau kita tidak disiplin, tentu saja kita akan mendapatkan hukuman misalnya. Terus ketidaknyamanan, kita dituntut untuk disiplin itu karena nyaman atau tidak Bapak Ibu? Ada yang berpikir nyaman, tapi juga pasti ada yang berpikir tidak nyaman, itu sudah pasti. Tata tertib atau aturan. Disiplin itu adalah sebuah aturan. Dan yang terakhir adalah disiplin adalah sikap mental dan perilaku seseorang yang terbiasa mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku. Jadi disiplin itu adalah sikap mental yang tumbuhnya seharusnya itu dari dalam diri sendiri. Jangan karena hukuman, karena hukum akhirnya disiplin. Jangan takut karena ini aturan kok saya harus mengikuti, jangan seperti itu. Jadi tumbuhkanlah disiplin itu dari dalam diri sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap dalam mendisiplinkan kita, maka wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sudah jelas ketika kita melaksanakan disiplin itu hanya berdasarkan motivasi eksternal saja, hanya takut hukuman, takut atasan dan sebagainya, itu sudah pasti ketika tidak ada yang kita maka kita boleh disiplin. Dan siapa yang wajib mengingatkan kita? Maka penguasa. Karena konteks kita ada di dunia pendidikan dan sekolah, maka yang wajib mengingatkan kita tentu saja adalah kepala sekolah, seperti itu. Dan apa itu merdeka? Dalam suasana yang merdeka. Jadi merdeka itu artinya kita tidak hanya terlepas dari perintah alasan, tetapi kita juga mampu untuk memerintah diri kita sendiri.
Nah, selanjutnya adalah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu, setiap manusia itu ketika melakukan suatu pekerjaan itu pasti mempunyai tujuan. Dan dengan mengaitkan dengan nilai kebajikan yang diyakini, maka seseorang akan termotivasi secara intrinsik atau motivasi itu timbul dari dalam dirinya sendiri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Contoh dari nilai kebajikan sendiri, misalnya pengendara sepeda wajib memakai helm. Nilai kebajikan yang dicapai adalah keselamatan. Apakah boleh seandainya pengendara sepeda tidak memakai helm? Boleh-boleh saja. Tetapi apakah nilai kebajikan itu sudah tercapai? Yang pasti belum. Dan yang kedua, murid diwajibkan memakai topi dan dasi setiap hari Senin. Maka nilai kebajikan yang dicapai apa? Ada nilai kebajikan yang dicapai adalah sikap disiplin. Boleh-boleh saja anak tidak memakai topi, tidak memakai dasi atau atribut yang lainnya. Tetapi untuk nilai kebajikan yang dalam hal ini disiplin belum terpenuhi. Nah, ini Bapak Ibu untuk contoh nilai kebajikan itu sendiri ada banyak hal. Yang pertama itu adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila sendiri. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini sudah jelas sekali. Misalnya kita mengajak anak didik kita untuk melakukan sholat duha, terus sholat zuhur berjamaah mengaji seperti kebiasaannya. Alhamdulillah sudah kita lakukan di sekolah kita itu sudah mencerminkan kerusakan nilai kebajikan untuk yang poin pertama. Mandiri, jadi anak-anak itu bisa mandiri. Terus bernalar kritis. Bagaimana kita seorang guru memberikan kesempatan kepada anak untuk mereka berpikiran terbuka, untuk mereka menyampaikan unek-uneknya pikirannya. Jangan ketika anak mau misalnya berpendapat kita sebagai saja itu salah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikiran terbuka, untuk berbicara apapun itu yang pasti tetap pada koridornya. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan sebagainya. Jika misalnya dalam suatu sekolah begini, setiap ada anak yang sakit, maka kita akan membesuknya. Maka dari kalimat itu nilai disiplin yang ingin kita capai apa? Kira-kira Bapak Ibu dari daftar ini hanya sebagian, ini belum semuanya saya tuliskan. Jadi nilai kebajikan yang ingin dicapai bisa jadi empati, toleransi bisa. Misalnya ketika ada bapak ibu guru yang sedang menjelaskan, maka siswa tidak boleh ngobrol sendiri misalnya. Jadi nilai kebajikan apa? Saling menghormati. Ketika diberikan PR, anak-anak itu wajib untuk mengerjakan. Nilai kebajikan yang dicapai apa? Tanggung jawab, disiplin. Jadi semacam itu. Yang selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Mungkin kalau hukuman dan penghargaan sudah sangat sering kita dengar sehari-hari, tapi kalau restitusi ini mungkin masih agak asing ya. Saya sendiri baru mendapatkan materi restitusi ini juga ketika mengikuti PPDK CGP ini. Teori motivasi. Teori motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Jadi nanti setelah pembahasan monggo kita renungkan kita berada pada tingkat yang mana untuk teori motivasi yang kita miliki. Teori motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah tingkat terendah dari teori motivasi perilaku manusia. Dan orang-orang yang berada pada level ini pasti akan bertanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan orang pada level ini akan selalu bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukan ini? Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang dipercaya. Jadi orang pada level ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif
motifnya itu motivasi eksternal sumbernya, jika yang poin ketiga itu adalah internal. Seperti yang sudah saya contohkan di depan, ketika kita datang, ketika kita diharuskan untuk datang ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, jika seseorang itu berada pada level menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, pasti akan berpikir, kalau tidak datang seperti itu apa yang saya dapatkan? Apakah dapat hukuman atau akan dapat teguran atau SP mungkin? Ya, kalau untuk yang mendapatkan imbalan, apa yang akan saya lakukan? Apa yang saya dapatkan jika saya datang pagi? Saya dapat pujian, atau saya dapat penghargaan, hadiah mungkin. Nah, kalau yang nomor 3 seperti tadi, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Yang pasti ketika datang lebih pagi akan menjadi orang yang disiplin, akan menjadi orang yang tahu waktu, akan menjadi orang yang tanggung jawab. Seperti itu. Itu untuk teori motivasi. Untuk contoh kasusnya, yang pertama, Bu Mida adalah guru yang dengan predikat guru prestasi. Beliau selalu datang pagi karena tidak mau predikat prestasinya dicabut oleh rekan kerjanya. Jadi ini semua untuk kasus yang nomor 1 ini merupakan motivasi disiplin. Kira-kira yang apa Bapak Ibu? Yang mendapatkan penghargaan atau yang mendapatkan penghargaan nomor 2. Pak Rudi selalu datang pagi-pagi sebelum rekan kerja yang lain datang ke sekolah. Hal ini dilakukan karena Pak Rudi tidak mau mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Itu adalah contoh kasus dari motivasi disiplin nomor 1. Dan yang terakhir, Pak Jono selalu datang pagi di sekolah. Pak Jono melakukan ini karena menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Jadi Pak Jono menghargai dirinya bahwa saya ini adalah orang yang disiplin, orang yang tahu waktu. Seperti itu. Selanjutnya adalah hukuman, penghargaan, dan retribusi. Jadi hukuman, apa itu hukuman? Hukuman adalah mungkin hal yang tidak aneh lagi bagi kita dan mungkin sering juga kita berikan kepada anak, tetapi mungkin nanti semoga setelah pemaparan hari ini, setelah ada penjelasan hari ini, mungkin kita bisa sedikit demi sedikit mengurangi untuk anak didik kita. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Jadi tujuan dari kita memberi hukuman itu sebenarnya bagus. Tujuan awalnya maksud kita bagus mendisiplinkan anak. Tapi kadang kita tidak menyadari efeknya dari kita memberikan hukuman itu apa. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan ya sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang tertentu. Kita juga sering sekali memberikan penghargaan kepada anak. Dan kita juga berpikir dengan kita memberikan penghargaan kepada si A, mungkin kalau dalam satu kelas B, maka anak yang lain akan termotivasi untuk mengikuti jejak si A tadi. Tetapi apakah ini benar? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Dan yang terusnya adalah restitusi. Restitusi ini adalah penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, tidak serta-merta kita sebagai guru itu menghakimi kamu itu salah, kamu seharusnya tidak seperti ini, tidak seperti itu. Jadi dalam restitusi ini guru menciptakan ruang kolaborasi dengan siswa. Siswa diberi pertanyaan dengan nada yang baik. Terus kemudian guru juga membantu murid untuk menyelesaikan masalah mereka dengan cara anak ini dipancing, dituntut untuk berpikir akan menjadi orang yang seperti apa mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, seperti itu. Kalau hukuman dan penghargaan itu mungkin kemarin menjadi hal yang biasa, tetapi setelah saya mempelajari modul 1.4 ternyata hukuman dan penghargaan adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi namanya juga dengan identitas gagal, kalau bisa kalau mungkin merubahnya dengan istilah kita kesulitan, maka sedikit demi sedikit
kita bisa menguranginya. Mengapa kok disebut sebagai identitas gagal? Untuk hukumannya pertama, hukuman itu menyakitkan. Siapa kira-kira yang ketika mendapatkan hukuman itu tidak sakit hati yang pasti itu ya. Anak juga seperti itu, orang kita yang sudah dewasa saja ketika mendapatkan hukuman itu pasti akan berpikir kok segitunya. Sedangkan anak-anak yang kedua adalah tidak nyaman. Hukuman itu membuat anak menjadi tidak nyaman. Mereka akan takut, akan kapok pada saat itu. Tetapi selanjutnya apakah mereka akan takut yang didasari dari dalam diri sendiri? Saya rasa itu tidak. Memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Jadi anak ini berpikir bagaimana biasanya tidak dihukum. Misalnya tidak mengerjakan PR. Kalau kebiasaan ketika tidak mengerjakan PR dihukum, anak sudah terbiasa. Jadi mereka nanti bagaimana biasanya tidak dihukum. Bisa jadi mereka mencontek atau mungkin mengambil beberapa punya temannya. Seperti itu. Jadi dia tujuan supaya tidak dihukum, mereka melakukan berbagai cara. Dan murid menjadi rendah diri. Bapak Ibu bisa kita bayangkan jika misalnya dalam suatu kelas ada anak yang melakukan kesalahan, terus kita beri hukuman anak itu di depan teman-temannya, bagaimana rasanya? Sudah pasti anak tersebut menjadi rendah diri, berpikir mungkin saya kok tidak ada gunanya, saya kok seperti ini jauh di bawah teman-teman saya dan sebagainya. Jadi niat kita untuk mendisiplinkan anak dari awal itu gagal dengan pemikiran-pemikiran anak semacam ini. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Saya kemarin juga kaget bagaimana bisa kok penghargaan itu disebut sebagai identitas gagal. Menurut Ki Dewantoro, itu Ki Dewantoro itu mempunyai banyak buah pemikiran. Yang salah satunya adalah menghamba pada murid. Mungkin kita juga akan bagaimana mungkin seorang guru itu menghamba pada murid. Tetapi semua itu hanyalah makna yang tersirat saja ternyata. Dan yang kedua adalah dihukum oleh penghargaan. Saya sempat kaget ketika membaca dihukum oleh penghargaan. Bagaimana bisa penghargaan kok menghukum? Nah, ternyata penghargaan itu artinya seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama tidak efektif. Ketika murid melakukan keberhasilan atau berhasil dalam kelas, guru akan memberikan penghargaan. Besoknya akan dilakukan penghargaan lagi. Besoknya lagi, iya. Tetapi bagaimana jika suatu saat nanti guru berhenti memberikan penghargaan kepada anak? Apa yang akan dipikirkan anak? Yang pasti anak akan berpikir, kok sudah tidak ada penghargaan lagi ya? Males berkelas seperti itu lagi. Bisa jadi seperti itu. Penghargaan merusak hubungan. Dalam hal ini hubungan siapa dengan bagaimana? Dalam hal ini adalah hubungan antara siswa dengan siswa yang lain. Jadi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan itu ditakutkan akan mempunyai rasa iri. Ya meskipun untuk anak yang mendapatkan penghargaan itu otomatis anak yang mempunyai keberhasilan, tapi bisa jadi mereka itu merasa iri. Menghukum dengan sistem ranking. Bagaimana menghukum dengan sistem ranking? Sebenarnya seperti kita sendiri tahu, ketika membuat ranking di kelas itu juga tidak boleh sebenarnya. Ini terlepas tidak terlepas dari penghargaan dihukum oleh penghargaan tadi. Jadi seperti ini. Ketika ada seseorang yang berhasil dan dia mendapatkan ranking di kelas, otomatis anak yang tidak mendapatkan ranking tadi itu merasa kok saya tidak dapat ya, apa ya penyebabnya ya, bisa nggak saya suatu hari nanti gantian saya akan mendapatkan penghargaan karena berhasil menjadi ranking 1 misalnya. Nah, sedangkan kita sendiri tahu kemampuan setiap anak itu tidak sama. Ketika anak yang kemampuannya tinggi, ketika anak memiliki kemampuan baik, dia
dengan identitas sukses itu ternyata konsekuensi yang pertama dan yang kedua adalah restitusi. Ada pemikiran bahwa hukuman dan konsekuensi itu sama. Mungkin sebagian dari kita berpikir seperti itu, tetapi nyatanya itu berbeda. Bedanya di mana? Yang pertama, kalau misalnya hukuman itu sifatnya instan atau langsung, misalnya kok ada si A itu misalnya berbuat nakal, maka langsung kamu tak dapat hukum berlari dari lapangan 5 kali misalnya, seperti itu. Tapi kalau konsekuensi tidak, konsekuensi itu ada sebelumnya, setelah sebelumnya itu ada pembicaraan. Jadi sebelumnya itu sudah ada kesepakatan. Ini loh jika kamu tolak, maka konsekuensinya seperti ini. Konsekuensinya misalnya harus tidak mengikuti pelajaran selama 5 menit di awal, mungkin seperti itu. Jadi tergantung dari kesepakatan sudah kita buat dari awal, itu untuk konsekuensi. Dan untuk restitusi itu ketika guru mengadakan ruang kolaborasi dengan anak didik, itu otomatis nanti anak itu akan mampu menemukan suatu sikap yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Misalnya kalau saya hari ini telat, terus kemudian apa akibatnya? Kalau saya telat, otomatis saya akan tertinggal pelajaran. Nah, kalau seperti itu bagaimana solusinya? Mungkin besok saya akan tidak terlambat lagi. Seperti itu untuk restitusi. Jadi teori kontrol itu ada dalam dirinya. Dia mampu untuk mengkontrol dirinya sendiri. Dan yang pasti murid itu bersemangat untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mungkin untuk peraturan kelas kalau kita semua sudah membuat, saya yakin masing-masing dari kita sudah membuat peraturan kelas di kelas kita masing-masing. Dan yang akan kita bahas ini adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi apa bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Untuk keyakinan kelas adalah pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas untuk menjadi pedoman dalam bersikap. Jadi tetap ketika peraturan kelas juga memerlukan kesepakatan kelas, keyakinan kelas pun harus ada kesepakatan dari warga kelas itu sendiri. Ciri dari keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dan keyakinan kelas itu selalu dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau misalnya di peraturan kelas tidak boleh datang terlambat, sering kan kita ada seperti itu, ya. Itu kalau dalam keyakinan kelas itu dirubah menjadi positif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita belajar dengan kata tidak itu dalam mindset anak itu sesuatu yang menakutkan seperti itu. Jadi ketika kita rubah menjadi sesuatu yang positif, itu anak akan berpikir lain. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, ya. Jadi singkat, padat, jelas dan bermakna yang pasti. Dan semua warga kelas sebenarnya berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Dan yang paling penting dari kesemua itu adalah keyakinan kelas yang ada pada kelas kita itu harus dijalankan. Jangan sampai itu hanya menjadi hiasan dinding semata, banyak ditulis dari A sampai Z tapi tidak pernah dilakukan. Jadi itu jangan sampai. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Cara membuat keyakinan kelas itu yang pertama, guru memfasilitasi diskusi untuk memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi di sini guru yang memfasilitasi anak-anak ikut terlibat di dalamnya. Yang selanjutnya, guru mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Dan kemudian guru menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir, guru bersama warga kelas menyepakati keyakinan kelas yang telah disusun. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi perjalanan dari peraturan kelas sampai keyakinan kelas dan akhirnya muncul pada nilai kebajikan. Contoh peraturan kelas, mungkin kita selama ini ketika membuat peraturan kelas seperti ini, Bapak Ibu, tidak boleh datang terlambat. Nah, ketika di keyakinan kelas itu kita disarankan itu untuk merubahnya menjadi lebih positif, datang setelah tepat waktu.
disiplin. Jika kita misalnya menginginkan menjadi lebih singkat lagi, itu bisa dengan kesepakatan. Yang kedua, tidak boleh ramai di kelas. Keyakinan kelasnya apa? Menjaga ketenangan kelas. Nilai kebajikan yang dicapai adalah saling menghormati. Misalnya kita bisa berubah menjadi kalimat yang lebih enak, gitu ya, didengar, yang punya branding misalnya seperti itu, menjaga ketenangan kelas. Bisa jadi dibentuk jaga misalnya seperti itu. Jadi itu tergantung dari kesepakatan kelas masing-masing. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas. Nilai kebersihannya adalah tanggung jawab. Tidak boleh berkata kotor, menjaga lisan. Nilai kebersihannya adalah saling menghormati. Dan seterusnya itu masih banyak sekali ya contoh yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia kadang tidak menyadari bahwa kita itu hidup selalu membutuhkan orang lain. Kita selalu ada keterkaitan dengan orang lain. Kadang-kadang ada yang berpikir saya bisa seperti ini sendiri, tidak membutuhkan si A, si B seperti itu. Tapi kenyataannya itu tidak. Jadi kita hidup itu selalu butuh interaksi dengan orang lain, membutuhkan orang lain. Nah, kembali ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk bisa bertahan hidup dan berkembang secara optimal. Jadi salah satunya kita bisa bertahan hidup bagaimana kita mengadakan interaksi dengan orang lain. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia itu sendiri ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan dan power atau kekuasaan, penguasaan. Nah, ini bagaimana kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup itu bersifat fisiologis, Bapak Ibu. Ya, jadi untuk bertahan hidup yang pasti kita ada sandang, pangan, papan, itu sudah pasti 3 kebutuhan dasar kita. Selanjutnya adalah bisa jadi kesehatan. Untuk bisa bertahan hidup, supaya kita tidak stres, kita bisa healing untuk menyenangkan diri kita itu bisa. Terus kemudian adalah kebutuhan reproduksi. Terus kemudian yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan kita untuk diakui, ya, untuk dianggap berharga. Siapa? Saya yakin kita semua itu pasti menginginkan untuk diakui, untuk dihargai keberadaannya. Tidak ada yang tidak saya seperti ini tidak diakui pun juga tidak apa-apa, tidak ada yang seperti itu. Yang pasti setiap manusia itu ingin diakui, ingin dianggap, ya. Apalagi ketika berhasil membuat sebuah pencapaian, maka sudah pasti manusia itu mempunyai kebutuhan untuk diakui. Dan ini semua masuk dalam lingkaran kebutuhan penguasaan. Dan yang ketiga, kebutuhan kasih sayang dan diterima. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan koneksi sosial kita dengan orang lain. Kita bisa memberi dan menerima kasih sayang. Kita bisa diterima dalam lingkup keluarga atau dalam sekolah. Itu juga menjadi kebutuhan kita. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pemikiran, suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi jangan sampai kita sebagai guru itu membatasi kebebasan anak. Kebebasan dalam artian kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan dalam koridornya. Dan yang terakhir kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk bisa bermain, kebutuhan untuk bisa tertawa. Dan bisa kita bayangkan jika anak didik kita tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain, itu bagaimana? Yang pasti masa-masa bermain itu adalah masa yang sangat menyenangkan bagi siswa, dan itu juga bisa memberikan efek yang bagus juga bagi perkembangan siswa. Ini ada sebuah contoh kasus. Dani selalu saja berbuat ulang. Tiada hari tanpa keliputan yang dia buat. Seperti pada pagi hari ini, Dani menjadi temannya sampai
Bisa jadi seperti ini. Aku sebel karena guru selalu menganggap aku anak yang nakal. Sebenarnya Dani ingin diakui bahwa itu, ingin ada penghargaan bagi Dani. Makanya di sini kita sebagai guru itu harus harus bijak, harus benar-benar berhati-hati ketika melihat adanya kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita. Karena bisa jadi ketika mereka melakukan kesalahan itu adalah salah satu cara mereka untuk menyampaikan, ini loh Pak, Bu, saya butuh ini. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah restitusi. 5. Posisi kontrol guru. Jadi kita dalam membelajarkan anak-anak itu kita ternyata memiliki posisi kontrol kita sendiri-sendiri. Nah, untuk 5 posisi kontrol kita itu, ini menurut Jane Goodall, posisi kontrol kita sebagai guru yang pertama adalah penghukum. Mungkin dari kita semua saat ini, saya sendiri atau mungkin guru yang lain masih ada kalanya menerapkan ini, posisi kontrol penghukum. Dan yang kedua adalah posisi kontrol membuat merasa bersalah. Selanjutnya adalah teman, pemantau, dan manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang paling ideal itu adalah manajer. Tapi kalau kita lihat sekilas, mungkin sebelum kita tahu apa yang ada di dalamnya, mungkin kita akan menempatkan teman sebagai posisi kontrol yang paling ideal bagi kita ketika menghadapi anak. Tapi ternyata itu bukan teman. Nah, mengapa kok tidak teman? Ini untuk ciri dari 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama tadi penghukum. Jadi kita bisa melihat dari 2 sisi, dari nada bicara dan dari bahasa tubuhnya. Penghukum itu ketika seorang guru menegur anak dengan nada suara yang tinggi, dengan bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk, bisa jadi menghardik. Semoga kita semua yang ada di sini tidak masuk pada posisi kontrol penghukum bagi anak didik kita. Dan yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nada suara yang mengelas, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, lesu seperti itu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan anak itu bisa menyadari kesalahannya, seperti itu tujuannya. Teman, nah ini nada suaranya ramah, akrab, bercanda seperti itu ya. Bahasa tubuhnya merapat pada anak, matanya tersenyum, terus kemudian akrab lah dengan anak, seperti itu. Dan ini yang sering kali kita lihat di sekitar kita. Saya yakin ada posisi teman ini yang sering kita lihat di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Kalau di posisi pemantau ini Bapak Ibu itu lebih pada konsekuensi. Jadi anak itu dituntut untuk mengetahui konsekuensi. Jika saya melakukan ini, maka akibatnya apa? Seperti itu. Yang terakhir adalah manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada anak. Jadi ini tadi saya menjelaskan ketika posisi kontrol dari kelima posisi kontrol tadi itu sebenarnya paling ideal adalah manajer. Mungkin di sini kita bisa melihat terdapat identitas gagal dan identitas sukses. Untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah itu masuk pada motivasi eksternal, identitas gagal. Bagaimana kok bisa? Nah, itu. Pada penghukum, guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu pada penghukum. Sedangkan pada membuat merasa bersalah, seorang guru itu berceramah, menunjukkan kekecewaannya. Kekecewaan yang mendalam ya. Mungkin karena sudah sering diingatkan anak-anak tetap seperti itu. Sedangkan identitas suksesnya ketika teman, nih,
teman, pemantau, dan manajer. Teman membuatkan alasan-alasan untuk pemantau, menghitung dan mengukur. Dalam hal ini adalah konsekuensi haji. Dan manajer itu adalah suatu sikap yang berasal dari kontrol diri, motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri. Itu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Di penghukum, contoh guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan titik-titik. Titik-titik itu bisa mungkin, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bisa hukum kamu beberapa hari ini. Bisa jadi, kalau kamu tidak melakukannya, saya bisa jadi menyuruh kamu pulang, misalnya seperti itu. Itu kalau di penghukum. Kalau di membuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Jadi dengan suara yang memelas, teman, lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti akan bapak ibu bantu, seperti itu. Nah, ketika di manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini, apa kamu meyakini hal tersebut sebagai sesuatu yang salah atau sesuatu yang benar, seperti itu ya. Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal apa yang akan kamu lakukan? Itu ketika ada di posisi kontrol manajer. Nah, hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Untuk hasilnya, ketika guru itu menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum, anak-anak akan membentak. Bisa jadi dendam, menyalahkan orang lain. Dendam di sini dalam artian, mungkin kalau misalnya kita membentak anak, tidak mungkin anak langsung menjawab kita. Misalnya kita kamu itu selalu datang terlambat, selalu saja seperti itu, misalnya, dan dimarahi di depan temannya. Bisa jadi anak ini dendamnya bagaimana? Dialihkan ke orang lain. Bisa jadi ketika duduk ke bangku masih nyenggol temannya. Bisa jadi di lain kesempatan menyobek buku temannya dan sebagainya. Itu jadi dendam yang tersampaikan ke guru itu dilemparkan kepada temannya. Untuk yang kedua, menyembunyikan dan menyangkal, berbohong. Jadi yang membuat rasa bersalah tadi. Untuk teman itu ketergantungan, menimbulkan ketergantungan. Jadi gini, seperti yang kita sering kali lihat di lingkungan kita, di sekitar kita, itu sekarang itu guru sudah dianggap teman bagi siswa. Jadi siswa itu akan dengan mudah menyampaikan apa isi hatinya, karena ditanggapi oleh guru juga dengan santai, dengan mudah juga. Jadi kadang-kadang jangan kaget kalau anak itu berbicara yang agak kurang sewajarnya, itu tidak untuk guru seperti itu, karena kedekatan tadi dengan guru dan anak. Dan hal semacam ini akan menimbulkan ketergantungan bagi anak, karena guru akan terus oke lah nanti saya bantu, oke lain-kali jangan diulangi ya, hari ini saya bantu kamu. Misalnya ada tidak mengerjakan PR, oke lain-kali jangan diulangi, tapi hari ini saya bantu, tolonglah bantu bapak atau bantu ibu, ya misalnya seperti itu. Jadi anak-anak akan menimbulkan ketergantungan. Ketika suatu saat seorang guru ini tidak membantu anak, maka anak akan kehilangan semuanya, seperti itu. Dan untuk yang pemantau, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Jadi mungkin ini kalau yang kita lakukan dulu kalau misalnya di sekolah, kalau ada gurunya ulangan diawasi, kita mengerjakan dengan serius seperti itu. Tapi ketika tidak diawasi, kita pasti akan mencari celah bagaimana cara mendapatkan jawaban dari teman kita, mungkin seperti itu nih. Jadi anak itu akan merasa akan melakukan disiplinnya, akan berperilaku baik ketika merasa diawasi saja. Ketika sudah tidak diawasi, ya sudah kembali ke dalam pabrik mereka. Dan untuk yang manajer itu yang pasti hasilnya akan menguatkan karakter anak, karena anak dituntut untuk mengetahui ini loh kesalahan kamu, terus kemudian kalau kamu berbuat seperti ini kamu harus bagaimana, ini benar atau salah, kalau salah kamu bisa memperbaikinya dengan cara yang seperti apa, seperti itu. Dan untuk muridnya bagaimana? Murid akan berkata saya tidak peduli ketika guru menghukum. Misalnya hari ini saya telat, saya
berkata maafkan saya. Untuk yang ketiga teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Saya pikir bapak teman saya yang selalu membantu saya. Tapi kok sekarang tidak? Itu untuk yang posisi teman. Dan untuk yang teman tahu, saya akan dapat berapa bintang kalau saya melakukan ini. Jadi semua itu muncul karena motivasi eksternal tadi. Pak, saya akan mendapat hadiah apa jika saya peringkat 1? Tapi ketika saya tidak berperingkat, bagaimana? Kembali kepada motivasi eksternal tadi. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Yang terakhir adalah manajer. Bagaimana cara saya agar bisa memperbaiki keadaan ini? Ketika anak itu sudah tahu kesalahannya, terus kemudian tahu kalau hal tersebut melanggar keyakinannya, maka anak bisa berpikir, bagaimana saya bisa memperbaiki keadaan ini? Bagaimana saya bisa memperbaiki masalah ini dengan baik? Seperti itu. Jadi di sini satu hal yang ingin saya ini dampak pada murid. Masih ada dua. Untuk dampak pada murid, untuk menghukum, anak akan mengulangi kesalahan berulang kali karena anak merasa tidak peduli tadi. Saya loh hanya dihukum seperti ini. Itu tidak benar. Ketika saya tidak bisa mengikuti pelajaran, saya bisa belajar di kantin, saya bisa main bola misalnya. Jadi anak akan selalu mengulangi kesalahannya. Perilaku menjadi agresif. Misalnya tadi ada dimarahi, ada dihukum, ada jalan, seret, namanya disobek. Bisa jadi seperti itu. Pembuat merasa bersalah, merasa rendah diri. Anak itu merasa gagal, merasa rendah diri, dan merasa tidak ada harganya. Untuk teman, tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Jadi karena sudah ketergantungan dengan guru, selalu dibantu dengan guru, maka anak akan menjadi tidak mandiri. Untuk memantau, menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Jika hal itu bisa membuat dia mendapatkan hadiah atau penghargaan, maka akan dilakukan. Tapi jika tidak, ya sudah. Jika dengan berbuat baik saya akan mendapatkan reward dari guru, misalnya berupa bintang, berupa apapun itu, maka akan dilakukan. Jika tidak. Untuk yang terakhir, mengevaluasi diri. Bagaimana cara menjadi diri yang lebih baik? Itu berada pada posisi manajer. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Karena guru itu bukan menjadi sosok yang diidolakan bagi anak. Ketika kita sering menghukum anak, dapat kita berada di luar dunia berkualitas anak. Kita tidak menjadi sosok yang diidolakan lagi. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitasnya. Untuk teman, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jadi sudah masuk dunia berkualitas anak, masih menduduki jabatan sebagai orang penting. Kenapa? Karena selalu membantu anak. Murid meletakkan guru itu pada peraturan. Jadi guru itu ya aturan seperti ini. Guru selalu membuat peraturan yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir itu adalah murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi ketika kita menempatkan diri kita pada posisi manajer, posisi kontrol manajer, murid pun akan mengimbangi dengan menempatkan dirinya sebagai individu yang positif, tidak tergantung pada hal-hal yang lain. Jadi di sini Bapak Ibu satu hal yang ingin saya garis bawahi, mungkin budaya kita selama ini memberikan penghargaan itu niatnya baik, boleh-boleh saja, tapi ketika dikembalikan kepada penghargaan yang mendukung tadi, mungkin mulai saat ini marilah kita sebagai guru itu lebih bijak dalam memberikan penghargaan kepada anak itu bagaimana. Jangan sampai yang kita sudah baik, terus kemudian ada si anak yang merasa kecewa, yang merasa iri hati dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh kasus
ini adalah hal-hal yang dikatakan guru ketika menempatkan dirinya sebagai posisi kontrol hukum. Mungkin akan berkata seperti ini, kamu itu selalu saja terlambat, selalu saja, pasti selalu datang paling akhir. Seperti itu. Ketika membuat merasa bersalah, guru akan berkata, kamu bagaimana ya? Kamu kan sudah janji dengan bapak tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Seperti itu. Jadi nadanya itu membalas. Ketika sebagai teman, kamu itu bagaimana sih? Masa tidak kasihan pada bapak? Ayolah bantu bapak. Ya sudah, kali ini saya bantu. Sudah, sana kamu duduk. Itu mungkin seperti itu kalimatnya. Ketika di pemantau, kamu tahu kan peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan hari ini? Sanksi atau konsekuensi apa yang bisa kamu peroleh kalau kamu terlambat? Itu dengan ada yang data di pemantau. Ketika di manajer, kita akan berkata, apakah kamu mungkin bisa jawab seperti ini? Apakah kamu tahu ya kesalahan kamu? Apakah kamu meyakini hal yang kamu lakukan hari ini itu sebagai hal yang benar atau tidak? Ketika anak sudah menjawab, guru bisa menjawab lagi, bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi anak itu ketika kita pada posisi manajer, anak itu akan dituntut untuk menemukan, dituntut untuk menemukan kesalahannya, untuk mengetahui kesalahannya dan untuk mencari cara dari untuk mencari cara keluar dari permasalahan mereka sendiri. Nah, sekarang mungkin dari kita ada yang bertanya, boleh atau tidak jika kita sebagai guru itu menempatkan diri kita sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer juga, seperti itu. Sebenarnya begini Bapak Ibu, idealnya itu posisi kontrol kita itu adalah sebagai manajer, dan untuk mencapai level manajer itu, posisi kontrol guru itu sudah pasti melewati tahapan-tahapan penghukum, pembuat bersalah, teman, pemantau, dan puncaknya itu adalah di manajer. Seperti jadi itu tidak serta-merta kita itu jadi manajer seperti itu. Saya rasa juga perlu tahapan-tahapan untuk guru itu bisa berbuat seperti itu ya. Bisa jadi misalnya contohnya gini, ketika ada anak yang nakal, mungkin hal pertama yang kita lakukan membentak, kamu itu bagaimana? Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin kita kan akan menemukan, oh iya kalau kita bentak anak ini tidak bisa jujur dengan apa yang kita lakukan. Mungkin kita bergeser lah menjadi teman. Ayolah kamu ngomong, kamu kenapa seperti itu? Dan pada akhirnya berubah menjadi manajer. Jadi apapun itu, ya kita sebagai guru dituntut untuk menduduki posisi kontrol manajer. Untuk mencapai hal ini mungkin memang perlu belajar, tapi dengan kita ikhlas, karena kuncinya hanya dua, niat dan ikhlas, kita sebagai guru, maka insya Allah kita bisa menduduki posisi kontrol sebagai manajer. Dan yang terakhir adalah ini Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Apa ini segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Menurut dosen 2004. Jadi seperti pada gambar, segitiga restitusi itu juga memiliki tahapan-tahapan. Segitiga restitusi ini kita lakukan ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Jadi jangan serta-merta kita menghakimi anak, kamu itu salah, kamu harus dihukum, kamu ini, kamu itu. Jangan. Tapi kalau kemarin mungkin kita masih seperti itu, tapi monggo lah, mulai saat ini kita belajar menggunakan segitiga restitusi ini. Saya sendiri juga masih belajar di sini tahapnya. Jadi tahapannya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang berbuat nakal, jangan kok kita langsung menghakimi, tetapi langkah pertama guru adalah membantu murid itu
biar guru itu tidak emosinya dari dulu, baru ditanya sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada langkah ini guru mengajak murid untuk memikirkan kembali keyakinan kelasnya dan bagaimana tindakan mereka telah melanggar keyakinan tersebut. Jadi guru bisa bertanya, oh misalnya yang kamu lakukan hari ini menurut kamu benar atau salah? Keyakinan karena kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Seperti itu. Jadi anak itu bisa menemukan keyakinannya sendiri dan bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini adalah kemarin saya membuat contoh penerapan segitiga restitusi itu sendiri dalam kelas yang saya lakukan terhadap murid saya Owen dan Poppy. Ini sebenarnya di video Bapak Ibu masih muter-muter. Nah. Intinya gini, mungkin kalau itu tidak bisa digunakan, tidak bisa diputar. Intinya gini, ketika kemarin saya membuat dua buah kasus. Yang pertama, satu orang anak itu mempunyai kasus sering tidur di kelas, sering ngantuk, ogah-ogah, kepala sering taruh di meja seperti itu. Jadi ketika saya mengajarkan mempraktekkan segitiga restitusi ini, pertama kali yang saya tanyakan kepada anak. Kebetulan kemarin yang saya tetap ya itu adalah on. Saya kenal hari ini kamu tertidur lagi di kelas. Itu adalah pada tahap yang pertama tadi adalah identitas tadi, menstabilkan identitas. Saya kenal hari ini kamu tertidur lagi di kelas. Karena anak itu merasa kita tidak menghakimi, anak bisa menjawab dengan lancar. Ya Bu, saya kemarin seperti ini misalnya. Terus kemudian saya bertanya lagi. Guru tidak akan mengulik kesalahan kamu, tidak akan menghakimi kamu, tapi bagaimana juga kamu tahu kalau kamu salah. Mau nggak kamu perbaiki kesalahan kamu? Nah, mau Bu, seperti itu. Terus kemudian saya bertanya, nah kalau kamu bersikap seperti hari ini, kamu tahu nggak kalau kamu sudah melanggar keyakinan kelas kamu? Iya Bu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas saya langgar adalah saya tidak tanggung jawab, seperti itu. Saya tidak tanggung jawab dengan diri saya sendiri karena saya tidur terlalu malam, pada akhirnya paginya saya bangun kesiangan. Seperti itu. Terus, mau nggak kamu perbaiki kesalahan kamu? Iya Bu mau. Bagaimana caranya? Saya tidurnya tidak terlalu malam lagi biar paginya saya bisa bangun pagi. Dan yang kedua, kasus saya yang kedua adalah Poppy. Di sini kasusnya adalah Poppy itu sering merasa marah karena teman-teman sering berjanji seperti itu. Sama hal yang saya tanyakan kepada Poppy, hari ini saya dengar kamu berbuat ulah lagi. Iya Bu, kenapa seperti ini? Nah, Bu Guru senang kamu bercerita dan Bu Guru senang kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Itu pada tahap yang kedua. Misalnya Bu Guru senang kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Itu pada validasi tindakan. Seperti itu, dan ketika sudah dijawab, kemudian saya bertanya lagi. Nah, kalau kamu melakukan hal seperti itu, kamu tahu nggak kamu sudah melanggar keyakinan kamu? Iya, aku tahu. Apa? Saya tidak menghargai teman saya. Seperti itu. Jadi dalam segitiga restitusi itu anak dituntut untuk menemukan nanti apa kesalahannya. Dan kalau saya berbuat seperti ini, maka apa konsekuensinya? Maka supaya saya tidak terkena konsekuensi itu, saya harus bagaimana? Seperti itu. Itu adalah dari tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini sudah sampai di slide terakhir saya. Kesimpulannya dari pemaparan saya siang hari ini adalah yang pertama, dalam penerapan program budaya positif hendaknya
kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrol yang mana, yang bagaimana ya. Jika perjalanan saat ini dirinya sebagai among itu menempati posisi sebagai manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Yang kedua, budaya positif sekolah adalah lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri dan karakter positif siswa. Dengan menciptakan budaya positif di sekolah, maka kita dapat membantu siswa untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang berkarakter, yang pasti, yang tangguh, siap menghadapi masa depan mereka. Nah, seperti itu Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada hal positifnya. Monggo kalau memang ada hal positif kita gunakan. Kalau memang masih banyak kekurangan, monggo kita saling koreksi bersama-sama. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang bertanya di panjenengan, monggo. Iya Pak. Saya mau bertanya tentang pemaparan Ibu tadi, mengapa posisi kontrol guru sebagai teman kurang baik bagi anak. Jadi kata kuncinya guru sebagai teman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Intinya adalah guru sebagai teman. Pertanyaan luar biasa, langsung saja Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi mengapa posisi kontrol sebagai teman itu tidak baik, tidak efektif gitu ya? Dalam posisi kontrol sebagai teman itu sebenarnya menimbulkan dua dampak, positif dan negatif. Dampak positifnya bagaimana? Dampak positifnya yang pasti seorang guru menjadi lebih dekat dengan anak didiknya, seperti itu. Dampak positifnya. Dan ketika pada posisi kontrol teman, seorang guru tidak menyakiti anak, tetapi tetap memantau, tidak mengeluarkan kata-kata yang kasar, juga tidak membentak. Ya, jadi bahasa itu santai, slay, seperti itu mungkin kalau kata anak sekarang ya. Terus, bagaimana hal ini bisa berubah menjadi sesuatu yang negatif? Hal ini bisa berubah menjadi sesuatu yang negatif atau kurang baik ketika yang pertama, karena anak itu merasa dekat dengan guru, maka anak itu akan terbiasa, akan leluasa mengucapkan kata-kata yang mungkin dalam hal ini kurang tepat gitu. Misalnya untuk obrolan antara anak dengan guru dan anak dengan temannya itu kan sudah berbeda sebenarnya konteksnya seperti itu. Jadi bisa saja anak itu mengungkapkan kalimat dengan santainya seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa berubah menjadi negatif ketika dalam posisi kontrol sebagai teman, seorang guru itu mengungkit apa yang sudah diberikan kepada anak. Jadi sebagai contohnya gini, kan Bapak sudah bilang kalau misalnya teman itu tidak boleh. Kan Bapak sudah bilang kalau misalnya mengerjakan PR itu adalah kewajiban bagi kamu. Ayolah bantu Bapak, ayolah bantu Ibu. Apa kamu tidak kasihan? Jadi guru itu mengungkit apa yang sudah diberikan kepada anak. Apa kamu tidak kasihan? Apa dengan apa yang sudah diberikan kepada kamu? Seperti itu. Jadi di sini anak dampaknya anak akan semakin ketergantungan pada guru dengan sikapnya yang santai, yang tenang tadi. Dan ketika seorang guru itu ibarat kata kasarannya itu merubah posisi kontrolnya menjadi manajer, menjadi atas dan sebagainya, anak kan biasanya saya itu loh selalu dibantu, kok sekarang tidak, seperti itu. Gimana Pak? Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih. Mungkin Pak Kepala, iya Bu.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Setelah Bu Sri memaparkan, memberikan contoh serta arahan penjelasan, ini di sini saya mau menanyakan, apakah ada dampak negatif dari pemberian penghargaan terhadap peserta didik yang ada di dalam kelas yang kita ajarkan? Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah ada dampak negatif dari penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik? Kalau kita lihat secara sekilas, penghargaan yang kita berikan itu akan mampu memancing motivasi teman yang lain. Misalnya si A itu berhasil dalam mencapai sesuatu, misalnya mendapatkan nilai 10, terus kemudian kita berikan bintang lah misalnya, asalnya seperti itu. Atau bisa jadi kadang-kadang ada juga yang kita memberikan permen dan sebagainya. Nah, itu apakah ada dampak negatif dari itu? Sebenarnya Ibu, dari penghargaan dari budaya kita memberikan penghargaan kepada anak itu ada dampak negatif yang ditimbulkan, seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Dewantara tentang penghargaan, didukung oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Bagaimana kok bisa tidak efektif? Karena siswa itu akan selalu berharap hari ini diberi penghargaan, besok diberi. Ketika guru menghentikan penghargaan itu, maka siswa akan tidak mau lagi berbuat baik. Seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Hubungan yang seperti apa? Hubungan antara siswa dengan siswa yang lainnya. Jadi siswa ketika ada temannya yang mendapatkan penghargaan itu akan merasa iri. Nah, beruntung kalau irinya itu dalam hati saja. Kalau irinya akhirnya diungkapkan dengan cara yang lain, itu pasti sudah beda lagi ceritanya. Dan yang ketiga, penghargaan itu menghukum. Nah, bagi anak yang tidak mendapatkan penghargaan, mungkin dalam hal ini saya bisa mengambil contoh pemberian ranking di kelas. Bagi anak yang tidak mendapatkan ranking, itu pasti pengen sekali untuk menduduki ranking seperti temannya. Tapi bisa jadi karena kemampuan anak yang tidak sampai, karena kita tahu kemampuan anak itu ada beberapa anak, ada yang bisa hanya dengan dijelaskan sedikit saja, ada yang sudah dijelaskan berkali-kali dengan berbagai cara tetap tidak jelas, seperti itu tetap tidak bisa memahami materi. Maka hal ini akan menimbulkan dampak bagi anak yang pengen mendapatkan penghargaan tapi tidak mampu, sehingga dikatakan dihukum oleh penghargaan. Jadi bagi anak-anak yang seperti ini, kita harus menjaga perasaan anak-anak yang seperti ini. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya jawab. Bagaimana? Terima kasih Bu Sri. Berarti nanti untuk kedepannya penghargaan itu berupa apa? Selanjutnya kita akan bertanya, kalau itu penghargaan itu berupa apa? Tidak tahu ya. Oke, karena kita misalnya anak juara 1 diberikan buku, itu tidak baik. Kita diberikan pensil, itu mungkin tidak. Beda lagi kalau dalam konteks perlombaan
belum, karena memang yang kita tahu kemampuan mereka seperti itu. Nah, bagaimana kita menghargai yang 4 ini dan bagaimana kita menjaga yang 8 ini supaya tidak menimbulkan kesenjangan bagi mereka. Nah, itu kita bisa manfaatkan anak mereka berempat ini, kita bisa beri apresiasi dengan memanfaatkan mereka menjadi tutor sebaya bagi teman-temannya. Jadi yang berempat ini merasa dihargai dengan memberikan kasarannya ngulang konsoli tutor sebaya, dan yang 8 anak ini juga tidak merasa direndahkan gitu. Terus ini anak-anak ketika itu diajari temannya itu bisa jadi itu lebih mudah dimengerti. Mungkin bahasa mereka karena sesama anak, jadi mereka bisa lebih gampang nyautnya seperti itu. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya, Budi. Mungkin kalau di PJOK ini dengan teknik modeling, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ada yang lain menambahkan? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang telah diberikan, yang telah benar-benar disempatkan pada siang hari ini, dan terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat, bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita melangkah ke depannya, untuk berubah menjadi lebih baik, untuk bisa membawa anak kita menjadi lebih baik lagi. Sekian, banyak salah dari saya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bertanggung jawab. Lebih disiplin dan tanggung jawab. Bertanggung jawab. Saya lebih menjadi bertanggung jawab.